Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Elvika Yustin dengan NIM A1J122038. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, mata kuliah pengembangan media pembelajaran biologi. Tugas ini membahas mengenai analisis kebutuhan pengembangan media pembelajaran pada mata pelajaran biologi, khususnya materi bioteknologi kelas 12. Nah, tujuan dan pentingnya analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan media pembelajaran di tingkat SMA sangat penting untuk memastikan bahwa media yang digunakan relevan, efektif, dan sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan siswa. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi media yang dapat meningkatkan pemahaman, keterlibatan, dan motivasi belajar siswa, sehingga pembelajaran menjadi lebih interaktif dan menarik. Dengan menggunakan analisis ini, guru dapat memilih dan mengembangkan media yang mendukung capaian kompetensi yang diinginkan, sesuai dengan kurikulum, serta mempertimbangkan infrastruktur dan teknologi yang tersedia di sekolah. Hal ini juga membantu meminimalkan hambatan dalam proses pembelajaran, seperti keterbatasan akses atau kurangnya variasi metode pembelajaran. Berdasarkan hasil jurnal penelitian yang ditulis oleh Rahmadani, Fauzia, dan Temiur tahun 2017 dengan judul Analisis Faktor Kesulitan Belajar Biologi Siswa Materi Bioteknologi di SMA Negeri Sekota Medan, Jurnal Pendidikan Biologi Volume 6 Nomor 2, bahwa bioteknologi adalah pembelajaran biologi di kelas 12 sekolah menengah atas semester 2 bab terakhir yang waktu pembelajarannya sejalan dengan persiapan ujian nasional sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan praktikum dan seringkali sulit dipahami oleh siswa. Kajian ini bertujuan mengetahui kesulitan belajar siswa pada seluruh sekolah menengah atas di Kota Medan. Penelitian ini bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui angket dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor kesulitan belajar itu disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor terbesarnya dalam kesulitan belajar itu dipengaruhi oleh faktor eksternal. Nah, faktor penyebab lainnya juga karena kurangnya literasi siswa, karena kurangnya ketersediaan buku di perpustakaan sekolah. Selain itu, banyak guru yang masih menerapkan metode pembelajaran yang kurang efektif dan berpusat pada guru, juga tidak menggunakan media pembelajaran yang efektif. Sedikit penjelasan mengenai materi bioteknologi. Bioteknologi merupakan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang biologi yang mempelajari aplikasi dari organisme biologis, sistem dan proses dalam industri barang dan jasa untuk kepentingan manusia. Bioteknologi saat ini telah mengalami perkembangan pesat karena memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatasi berbagai permasalahan. Salah satunya yaitu yang berkaitan dengan pertanian dan pangan. Pesatnya, perkembangan ilmu dan teknologi menjadi bioteknologi menjadi salah satu bidang ilmu dalam biologi yang harus dikuasai para siswa SMA. Bioteknologi juga merupakan salah satu disiplin ilmu yang relatif sulit, tetapi merupakan ilmu yang berkembang sangat kompleks dan menimbulkan banyak perdebatan di berbagai area seperti etika politik dan moral. Menurut Purwaningsih tahun 2009 yang menyatakan bahwa bioteknologi dikenal sebagai ilmu yang bersifat multidisipliner dan aplikatif sehingga membutuhkan penguasaan konsep dasar yang cukup dan perkembangannya sangat pesat karena bioteknologi bersentuhan langsung dengan peningkatan taraf hidup manusia. Selanjutnya yaitu temuan dari analisis kebutuhan. Analisis kesulitan belajar materi bioteknologi menunjukkan bahwa siswa sering menghadapi beberapa tantangan dalam belajar. Kesulitan yang dihadapi siswa yaitu, yang pertama, siswa tidak mampu mengaitkan antara pengetahuan baru dan pengetahuan lamanya, sehingga menimbulkan ketidakfahaman atau ketidakjelasan terhadap suatu materi. Yang kedua, kesulitan belajar ini disebabkan oleh dua faktor. Faktor eksternal,
mencakup 3 penyebab, yakni yang pertama laboratorium. Kurangnya alat laboratorium akan menimbulkan kesulitan dalam belajar. Disebutkan pada jurnal ini bahwa kelas yang belajar dengan praktikum akan mendapatkan hasil belajar yang lebih baik dan dapat berpikir kritis. Yang kedua, ketersediaan buku siswa. Berdasarkan angket penyebab kesulitan belajar, hanya sebagian siswa yang menerima pinjaman buku dari sekolah. Yang ketiga yakni guru. Guru sebagai faktor penyebab yang ketiga karena guru tidak memahami dengan baik konsep bioteknologi. Mereka mungkin kesulitan menjelaskan materi secara jelas kepada siswa. Selain itu, tanpa strategi pembelajaran yang efektif, guru tidak mampu menyampaikan informasi dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Faktor internalnya itu dari bakat dan minat. Yang ketiga, konsep yang kompleks dan aplikasi yang abstrak. Bioteknologi melibatkan banyak istilah ilmiah dan proses yang rumit seperti rekayasa genetika, kultur jaringan, dan fermentasi, sehingga sulit untuk dipahami. Beberapa siswa merasa kesulitan menghubungkan teori bioteknologi dengan aplikasi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya yaitu perkembangan ilmu yang cepat. Bioteknologi adalah bidang yang terus berkembang sehingga siswa mungkin kesulitan mengikuti informasi terbaru. Nah, itulah kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh siswa pada materi bioteknologi. Untuk mengatasi hal ini, guru dapat memberikan media pembelajaran yang lebih efektif, dapat menerapkan strategi pembelajaran. Contohnya, untuk mengatasi kesulitan belajar akibat kurangnya sarana laboratorium dapat dilakukan dengan menggunakan video pembelajaran eksperimen. Video pembelajaran yang menampilkan prosedur dan hasil eksperimen ilmiah dapat dipahami proses meskipun eksperimen tidak melakukan percobaan secara langsung. Yang kedua, karena kurangnya sarana laboratorium, guru dapat menggunakan model pembelajaran PJBL, pembelajaran berbasis proyek. Yang ketiga, untuk mengatasi kurangnya ketersediaan buku yang ada di sekolah, guru dapat menggunakan platform e-learning, dapat mengatasi keterbatasan akses ke buku cetak dan memberikan akses ke sumber belajar digital yang kaya termasuk video, animasi, dan artikel ilmiah. Contohnya itu, guru dapat mengunggah materi pembelajaran berupa video interaktif, artikel digital, dan simulasi bioteknologi. Yang selanjutnya yaitu untuk mengatasi kesulitan belajar siswa terhadap materi bioteknologi yang disebabkan oleh guru yang kurang memahami materi, metode, dan media pembelajaran. Maka guru direkomendasikan untuk menggunakan multimedia interaktif. Penggunaan multimedia interaktif seperti animasi, video, dan simulasi dapat membantu siswa lebih memahami konsep-konsep abstrak dalam bioteknologi. Media ini juga dapat memvisualisasi proses-proses bioteknologi yang sulit ditangkap melalui teks atau gambar seperti teknik rekayasa genetika, kultur jaringan, dan proses fermentasi. Selanjutnya yaitu guru dapat menggunakan multimedia interaktif dengan pendekatan blended learning menggunakan web Google Site. Blended learning menggabungkan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran daring. Guru dapat memberikan materi dasar secara daring melalui platform pembelajaran, sementara kegiatan diskusi, tanya jawab, dan praktikum dilakukan di kelas. Dengan rekomendasi media ini diinginkan agar siswa dapat memahami dengan mudah materi bioteknologi. Nah, dengan penggunaan media yang tepat akan mengurangi kesulitan siswa dalam memahami konsep yang kompleks, meningkatkan partisipasi, serta memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik dan mendalam. Itulah pemaparan tugas saya mengenai hasil analisis kebutuhan media pembelajaran siswa. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.